teman-teman, aku Dewi Julaiha dari kelas 11 3. Di sini aku bakal review film anime yang judulnya itu Hataraku Saibo atau Cell Edward episode 1 season 1. Nah, di dalam tubuh manusia itu terdapat 37, triliun sel yang bekerja setiap harinya. Ada beberapa peran dalam episode ini. Pertama, ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, warna merah dari eritrosit ini itu disebabkan oleh banyaknya hemoglobin. Tugasnya, dia membawa oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 menggunakan sirkulasi darah. Selanjutnya ada sel darah putih atau leukosit, berfungsi membantu tubuh dalam melawan virus, bakteri, dan kuman. Di film ini jenis leukositnya yaitu neutrofil, berfungsi sebagai tembok utama yang memberikan respon terhadap serangan bakteri, kuman, dan virus, serta mengirimkan sinyal bagi sel-sel di dalam sistem kekebalan tubuh untuk melakukan perlawanan terhadap kuman penyakit. Nah, kemudian di film ini tuh saat eritrosit atau sel darah merah ini melakukan perjalanan mengirimkan O2 ke paru-paru, ia melewati katup vena. Katup vena ini merupakan katup bikuspid yang mengarahkan aliran darah menuju jantung, serta merupakan pintu masuk satu arah. Kemudian dalam perjalanannya juga si sel darah merah atau eritrosit ini tuh dia masuk ke limpa, kemudian ketemu sama makrofag. Makrofag itu jenis sel darah putih dari sistem imun yang menelan dan mencerna patogen. Makrofag juga yang bermukim di jaringan dalam limpa memainkan peran utama dalam membersihkan sel darah yang diopsonisasi oleh imunoglobulin G. Nah, terus dilanjutin lagi tuh perjalanannya sel darah merah atau eritrosit ini. Dia ngelewatin ke getah bening. Di getah bening dia ketemu sama sel killer atau sel natural killer NK yang merupakan limfosit dalam keluarga sama dengan sel T dan B. Sel killer ini sebagai sel sistem imun. Nah, di getah bening itu kan gak dibolehin sel merah buat ngelewatin itu, makanya dia dimarahin sama sel killer. Terus yang berikutnya, si leukosit atau sel darah merah ini ada yang di limbah. Dia buka pintu 7, ternyata di dalam itu ada bakteri. Nah, bakteri itu namanya Pneumococcus. Kalau nggak dibasmi sama sel darah putih atau neutrofil, si bakteri ini tuh bakal membelah diri dan jadi bakteri patogen pada sistem pernapasan yang memicu pneumonia sekaligus bakteri beracun yang menggunakan kapsul atau lapisan luar dinding sel beberapa bakteri melindungi bakteri itu sendiri dari serangan sel darah putih. Nah, selanjutnya ada bakteria Pneumococcus, yaitu penyakit di mana Pneumococcus memasuki aliran darah dan menyebabkan demam tinggi secara tiba-tiba. Hal ini juga dapat menyebabkan penyakit mematikan yang disebut meningitis bakteria. Sel darah putih ini kan punya, neutrofil itu kan punya reseptor atau perangkat seperti radar yang mendeteksi bakteri. Nah, reseptor dia itu bunyi dan punya feeling kalau bakteri itu ada di sekitar dia. Maka dari itu sel darah putih neutrofil ini tuh pergi ke paru-paru bareng sama eritrosit. Next, selanjutnya perjalanan eritrosit sama neutrofil ini ke paru-paru, mereka tuh melewati pembuluh darah terus ketemu sama dendrit. Dendrit ini tuh berperan menghadirkan fragmen bakteri atau sel yang terinfeksi virus yang telah menyerang tubuh sebagai antigen dan menularkannya ke sel sistem kekebalan lainnya. Seperti namanya, ia memiliki tonjolan yang memanjang di sekitarnya. Next, terus mereka berdua juga ketemu sama trombosit. Nah, trombosit ini tuh lagi memperbaiki, tugas utamanya adalah menghentikan pendarahan jika tubuh terluka. Nah, pembuluh darah rusak, trombosit akan berkumpul bersama untuk membentuk sumbatan terlebih dahulu dan kemudian membentuk gumpalan untuk menghentikan kehilangan darah. Kemudian ada
nih dari sel T pembentuk atau sel T hiper. Menerima berita invasi musuh asing dan berdasarkan informasi musuh, komandan memutuskan strategi serangan secara akurat. Lalu bakal muncul sel T pembunuh atau sel T sitotoksik, dikirim di bawah perintah sel T pembantu. Pembunuh yang mengenali dan menghancurkan zat asing seperti sel yang ditransplantasikan, sel yang terinfeksi virus, dan sel kanker. Sel T pembunuh juga merupakan jenis limfosit. Limfosit, suatu jenis sel darah putih, terhitung 20-40% sel darah putih dalam darah. Sel darah yang bertanggung jawab atas kekebalan tubuh. Nah, sampailah eritrosit dan neutrofil ini tuh di paru-paru. Paru-paru merupakan organ yang mengambil oksigen dari udara ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida ke udara, tempat untuk bernapas. Di paru-paru, eritrosit ini pergi ke ruangan, yaitu alveol, tempat pertukaran gas. Alveol ini adalah kantung udara kecil yang berbentuk seperti gelembung-gelembung di paru-paru yang berfungsi untuk pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah. Nah, ternyata paket yang dibawa sama eritrosit ini tuh isinya ternyata bakteri Pneumococcus. Si bakteri ini ada niat untuk menyerang eritrosit karena eritrosit ini banyak mengandung nutrisi dan dapat mendapatkan energi baginya. Namun, sel darah putih neutrofil ini tuh karena memiliki sifat dapat menembus dinding kapiler atau diapedesis, sehingga mudah baginya untuk menyerang bakteri dimanapun. Next, bertarunglah neutrofil ini dengan bakteri Pneumococcus. Lalu neutrofil dan eritrosit ini ya keburkan ke mukosa pernapasan. Di situ bakteri Pneumococcus tuh ikut kejar, kemudian dia tuh tertangkap di tabung bronkial. Dia dibawa dan dikeluarkan dengan bersin. Bersin ini tuh merupakan reaksi reaktif yang terjadi ketika tubuh berupaya mengeluarkan zat asing seperti debu dan virus yang menempel di bagian belakang hidung. Bisa juga terjadi karena reaksi alergi atau rangsangan lain, seperti menghirup merica atau melihat sinar matahari. Finally, di scene terakhir ini tuh setelah bakteri Pneumococcus dikeluarkan oleh bersin, si eritrosit ini tuh nanya ke neutrofil apakah kita bakal ketemu lagi. Nah, neutrofil ini tuh ngejelasin bahwa jumlah sel darah putih di tubuh tuh ada sekitar 3.500 sampai 9.500 lembar per 1 mikroliternya. Namun ternyata jumlah sel darah merah juga atau leukosit ini tuh ada sekitar 4,3 hingga 5,7 juta lembar per liter untuk pria dewasa dan sekitar 3,9 juta hingga 5,2 juta untuk wanita dewasa. Maka dari itu, singkatnya, walau demikian karena mereka ada dalam satu peredaran tubuh, mereka pasti akan bertemu lagi. Itu kata neutrofil. Mungkin itu yang dapat Dewi sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.